Akhir-akhir ini Indonesia sama Amerika lagi banyak kesamaan. Kesamaan apa tuh? Kesamaan efisiensi. Lagi sama-sama ngirit. Kalau kita ngomongin Amerika, yang lagi diperbincangkan sekarang adalah Elon Musk. Elon Musk ini ngebuat namanya Doge. Yes, tapi bukan Doge Crypto. Doge ini adalah Department of Government Efficiency. Jadi Departemen Efisiensi Pemerintahan di Amerika Serikat lah. Nah, kepalanya itu Elon Musk. Nah, ke Indonesia, lu tahu juga kan, kita lagi banyak efisiensi juga. Di Indonesia ini kan lagi hangat efisiensi yang duitnya itu rumor-rumornya ya disisihkan untuk investasi lewat Danantara. Ya dengan dalih-dalih supaya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional lah. Sekarang kita bahas Doge-nya dulu nih. November 2024 kemarin Donald Trump itu ngumumin pendirian lembaga Doge. Dan dia nunjuk Elon Musk sebagai pemimpinnya. Ya kita kan tahu, Elon Musk ini merupakan salah satu penyokong dana paling strategis buat Donald Trump di Pilpres Amerika kemarin. Nah, objektifnya si Doge ini adalah memangkas anggaran federal Amerika Serikat sampai up to $2 miliar atau sekitar 32 triliunan lah kalau dirupiahin. The overall goal here with the Doge team is to help address the enormous deficit. We simply cannot sustain as a country $2 trillion deficits. Ya kalau lu ngelihat media-media luar nih ya, sekarang tuh lagi banyak banget yang ngeritik Elon Musk gara-gara kebijakan efisiensi ini. Ya samalah kayak di Indonesia juga kan kebijakan efisiensi Prabowo ini kan dikritik dari berbagai macam pihak. Ya tapi Elon Musk meskipun dia dikritik habis-habisan ya dia pede-pede aja. Kita kan tahu Elon Musk ya, dia itu kan merupakan pengusaha yang punya gaya manajemen yang agresif. Di SpaceX, di Tesla, dan terakhir kemarin di X, waktu dia beli Twitter, dirubah namanya jadi X, dia itu kan mecat banyak banget pegawai Twitter. Ya memang gaya dia itu gaya-gaya efisiensi. So nggak heran sebenarnya kenapa Donald Trump nunjuk dia. Selain karena Donald Trump juga utang budi ya. Nah, salah satu langkah awal Elon Musk buat efisiensi anggaran ini dilakukan dengan mangkas banyak karyawan-karyawan pemerintah. But there's there are expenditures that don't make a lot of sense, that are wasteful, and we need to put a stop to that. Honestly, there's so much government waste that's going on. Elon Musk ini minta mereka tuh ngirimin email pencapaian mingguan mereka. Nah, siapa yang nggak nyampe target ya dikasih hukuman. Nah, selanjutnya dia juga banyak ngebekuin yang namanya USAID. USAID ini merupakan lembaga yang nyalurin banyak bantuan Amerika buat negara-negara lain. Termasuk Indonesia. Banyak NGO di Indonesia yang dananya itu diperoleh dari USAID tersebut. Ya sekarang NGO yang nerima USAID itu lagi kelimpungan. Karena ya tanpa USAID tersebut, tanpa bantuan Amerika, bagaimana mereka mau survive? Intinya Elon Musk berpandangan bahwa USAID ini udah nggak relevan lagi buat zaman now. USAID ini tuh didirikan pada zamannya Kennedy, tahun 60-an. Dulu itu dibikin karena emang lagi perang ideologi dengan komunis, dengan Uni Soviet. Jadi ngasih bantuan ke banyak negara itu penting supaya negara-negara itu nggak berpihak kepada komunisme. Tapi kan sekarang udah nggak relevan. Perang dingin udah lewat 30 tahun lalu. Terus ngapain masih ada USAID lagi? Begitu pandangan Elon Musk. Dan ya gue cukup setuju ya. Ngapain lo buang-buang duit pembayar pajak buat ngasih bantuan ke negara lain? Apa gunanya? Dan ini sangat selaras dengan kebijakan Donald Trump yang inward looking. Dia itu kan America first. Ya bodo amat sama luar negeri. Dan USAID ini memang harus dibekukan. Kalau emang Donald Trump pengen segala-galanya America first. Ya tentu. Ini buang-buang duit soalnya. Mendingan dipakai buat orang-orang Amerika kan. Dan petinggi USAID ini juga nggak menyerah begitu aja. Petinggi USAID ini ya sampai menolak buat ngasih info-info lembaganya kepada stafnya Elon Musk. Saking dia itu ya nggak demen aja sama Elon Musk. This is a 90-day freeze through which it allows us now to review programs. You know, before we did the freeze, we couldn't find out anything about some of these programs. And USAID in particular, they refused to tell us anything. We won't tell you what the money's going to, where the money's for, who has it, which contractor it's been, in some cases it goes through 4 different contractors before it reaches the intended recipient. Ya wajar karena lembaga dia kan mau dibubarin. Kalau dibubarin kan dia jadi pengangguran. Nah USAID ini ngasih bantuan itu banyak banget, gak cuma ke NGO doang. Ada bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan. Ya kalau yang paling terkenal ya dukungan demokrasi lah. Banyaknya buat NGO. Nah ya berkat kebijakan radikal ini ya, banyak orang yang kesal banget. Ya kebanyakan pegawai-pegawai pemerintahan pada ketakutan ya wajar-wajar aja. Akhirnya banyak timbul lah teori-teori konspirasi Elon Musk ini pengen ngeganti pegawai-pegawai pemerintahan ke orang-orang yang loyal sama dia aja buat kepentingan politik di masa depan. Itu kan teori konspirasinya. Nah tadi kita ngomongin Elon Musk dan Amerika. Sekarang kita ngomongin Prabowo dengan Indonesia. Nah Januari 2025 tahun ini nih
Prabowo ngeluarin instruksi presiden. Intinya motong anggaran lah. Ini jumlah anggaran gue tongolin di layar. Total yang dipotong itu 306 triliun. Nah, langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi supaya bisa ngebantu program-program yang dianggap lebih prioritas seperti makan bergizi gratis. Ya, ini kan makan bergizi merupakan pilot projectnya Prabowo ya. Dan ini harus sukses. Kalau nggak sukses ya gimana Prabowo mau nyalon lagi entah 2029 kan. Nah, MBG ini butuh uang banyak. Jadi wajar aja kalau misalnya ada efisiensi. Nah, tapi kebijakan efisiensi ini dianggap terlalu kebablasan lah. Banyak yang protes, banyak universitas yang akhirnya merasa uangnya kurang sampai ada wacana mau naikin UKT ke mahasiswa. Banyak juga proyek infrastruktur yang ditunda karena ya anggarannya dipotong. Nah, akibat dari kebijakan ini sampai kemarin tuh rame ada tagar kabur aja dulu. Jadi ini mencerminkan sebagai generasi muda yang ya bisa dibilang udah capek lah tinggal di Indonesia, mikirnya enakan tinggal di luar aja. Jadi dia bilang ya kabur dulu aja lah, negara ini udah nggak ada harapan lagi, kurang lebih itu ya summary-nya begitu tuh soal kabur aja dulu. Ya mereka khawatir dengan efisiensi anggaran ini gimana mau naikin pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya nggak tercapai, lapangan kerja pasti kan sedikit juga. Lapangan kerja yang memadai ujung-ujungnya bikin pengangguran. Jadi ya banyak generasi muda yang khawatir. Selain hashtag kabur aja dulu juga ada fenomena Indonesia gelap. Ya ini nyambung karena ada wacana tadi tuh universitas pengen naikin UKT ke mahasiswa. Ya orang-orang mikir begini, cuma demi makan siang gratis tapi akhirnya pelayanan publik jadi terbengkalai, jadi menurun. Ya kalau begitu kan ngapain makan siang gratis? Udah nggak usah ada aja. Banyak orang mikir kayak begitu. Nah, di tengah kebijakan efisiensi yang kontroversial itu, lahirlah namanya Danantara. Prabowo Subianto akhirnya meluncurkan Danantara. Ini kontroversi selanjutnya. Danantara ini bisa dibilang ya merupakan lembaga investasi negara Indonesia. Ini semacam temasek begitulah. Ini bisa dibilang untuk mendorong hilirisasi. Ini kan keyword yang sering banget diucapin sama Gibran terutama di debat Pilpres kemarin. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Hilirisasi dan Danantara ini mau menjawab keyword hilirisasi itu. Jadi Danantara ini akan mengelola uang sebesar miliaran dolar Amerika Serikat ya, banyak, dan nanti akan diinvestasikan ke banyak proyek-proyek strategis. Ya yang gue dengar itu fokusnya seperti hilirisasi nikel, hilirisasi boksit, hilirisasi tembaga. Ya ini kan merupakan komoditi-komoditi unggulan Indonesia lah di pasar global. Nah ini pengen dihilirisasi supaya ada added value-nya, begitu teorinya. Tapi nggak itu doang, banyak lagi bidang yang pengen diinvestasikan lah sama si Danantara ini. Ya ngomongin AI dan kilang minyak segala-gala macem. Ya ini kan sejalan dengan visinya Prabowo yang pengen Indonesia ini berdikari nggak ketergantungan dengan impor. Jadi tuh pengen dibikin di Indo ini barang-barang yang dibutuhkan tuh harus ada supaya nggak harus selalu impor gitu loh. Jangan sampai impornya itu wajib. Ya impor itu kalau bisa mah cuman buat stabilin harga aja lah. Jangan sampai emang wajib gitu, karena ya kalau wajib itu kan berarti nggak berdikari negaranya. Nah yang jadi kontroversi adalah bagaimana pengawasan lembaga Danantara ini, karena sampai sekarang masih belum jelas siapa yang mau ngawasin. Karena Danantara ini berada di bawah presiden langsung. Jadi dia nggak diawasin DPR sampai saat ini ya. Nggak tahu nanti kalau misalnya ke depan berubah, siapa tahu ntar DPR dikasih wewenang juga buat ngawasin, ya gue nggak tahu juga, sampai sekarang belum. Nah karena ini di bawah presiden langsung dan dewan-dewan pengawasnya itu dewan pembinanya ada Jokowi, ada SBY, ini jadi makin kontroversi. Banyak orang yang takut bahwa Danantara ini bisa menjadi seperti 1MDB di Malaysia. Ya jangan sampai, itu kan uang kita, rugi kalau jadi 1MDB. Ya sebenarnya secara konsep Danantara ini ya konsepnya bagus. Kan tujuannya buat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, kita butuh pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi kita tumbuh, ya lu bakal dapat kerja dengan lebih gampang, lu yang dagang bakal dagang dengan lebih mudah. Win-win solution, tapi masalahnya kalau ini sampai gagal dan duitnya itu nguap kan sayang. Mendingan duitnya dipakai buat ningkatin pelayanan publik lah. Ya kita lihat lah nanti kira-kira beberapa tahun ke depan Danantara ini hasilnya seperti apa. Nah jadi kurang lebih Indonesia sama Amerika Serikat sekarang lagi mirip, sama-sama efisiensi, cuma pendekatannya berbeda. Tapi ya yang namanya efisiensi pasti itu menentang status quo. Orang yang udah nyaman dengan anggaran yang sebelumnya, orang kan pengennya kalau ada anggaran tuh tiap tahun naik terus ya. Ini tiba-tiba anggarannya disusutin, dikurangin. Ya pasti ini bikin gak nyaman lah. Gak cuman orang pemerintahan doang, vendor-vendor yang biasa ngambil project di pemerintahan juga pasti akan terdampak. Macam-macam lah, ini kompleks.
Tapi yang namanya efisiensi lagi-lagi ini pasti di luar comfort zone, jadi pasti nggak nyaman. So wajar kalau misalnya akhirnya banyak orang yang protes. Tapi ya bisa dibilang tren efisiensi di berbagai negara ini ya merupakan indikator yang mengatakan bahwa ekonomi global sekarang lagi nggak baik-baik aja, lagi ada masalah nih. Nah coba gimana pendapat lo soal Danantara, soal Indonesia gelap, soal dogenya Elon Musk? Menurut lo gimana? Coba komen di bawah dan sampai jumpa di Retorika Show selanjutnya.